Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Saputri Yahaya. Di sini saya akan menjelaskan program tentang kelompok saya dimulai dari void mulai. Nah, di sini kami menggunakan void mulai. Nah, ini fungsinya yang di dalamnya berisi inputan-inputan data, permintaan sepatu, dan rumus-rumusnya. Fungsi ini dipanggil pertama kali di dalam in main. Nih, di dalam in main. Lalu lanjut saja kita ke baris 19 in A B C D E. Nah, itu berguna untuk menyimpan data-data yang kita masukkan. Sama seperti float alpha. Tapi bedanya float alpha ini bisa menghitung nilai yang berkoma. Lanjut saja kita ke cout. Ini cout. Nah, cout ini berfungsi untuk menampilkan output yang outputan ke layar dan mengambil data dari inputan keyboard lalu dimasukkan ke variabel A B C D E. Lalu selanjutnya, nah begitu juga dengan alpha yang menerima inputan bernilai koma dan dimasukkan dalam variabel alpha. Perkenalkan, nama saya Rama Kindangen. Dari kelompok kami ini berjudul Permintaan Sepatu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Nadia Saputri Yahya yang tadi. Nadia sudah menjelaskan tentang ini. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan tentang rumusnya. Di bagian pertama ada float S1 sama dengan A. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rumusnya yang ini. Rumusnya ini seperti yang ditunjukkan dalam classroom. Yang ini, ST sama dengan alpha kali XT tambah 1 kurang alpha dikali dengan S period T kurang 1. Di mana XT itu nilai aktual periode T dan S period T adalah nilai smoothing period ke kurang 1 T dan alpha adalah konstanta smoothing 1 per N. Oke, kita lanjut dalam program. Di sini pertama ada float S1 sama dengan A. Di mana float S1 itu yang saya ini kan tipe data, ini variabelnya S1 sama dengan nilai dari A yang kita input pertama kali di atas, yang data pertama. Kita dapat hasilnya dari situ. Dan float S2 itu saya masukkan rumusnya yang tadi, yang ini. Rumusnya saya masukkan di mana alpha dikali nilai B yang inputan kedua dan ditambah 1 kurang alpha, di mana kalau contoh alfanya 0,3 dikurang 1 jadi 0,7 dan dikali dengan S2. S2 itu didapat dari nilai dari yang hitung di atas sebelumnya. Oke, sekarang perhitungannya sama semua seperti itu. Jadi kita lanjut saja ke float S6, di mana S6 itu didapatkan dari hasil dari S5 ini, S period 5. Oke. Dan di bawahnya di sini saya akan mengoutput perhitungan berdasarkan permintaan sepatu. Di sini ini rumus yang ini saya mengoutputkannya ke layar biar lebih jelas lagi di runningan. Lalu selanjutnya kita coba dulu. Oke, di sini kita masukkan datanya dulu. Ini data ini yang dijelaskan oleh Nadia tadi. Kita masukkan dulu sembarangan dulu. Oke, dia minta 5 data dan juga alpha. Nilai alphanya ini ditentukan oleh soalnya nanti. Contohnya saya memasukkan alpha 0,3 gitu. Di sini ditulis pakai titik karena di C++ tidak bisa menggunakan koma. Oke, jadi koma itu digantikan oleh titik. Nah, setelah di enter, dia akan muncul seperti ini. Ini tampilan yang dihitung tadi. Ini 13 didapat dari outputan yang kedua, ini yang 13. Dan
Yang 12 ini didapat dari S1. Nah, hasilnya ketika semua ini dijumlahkan mendapatkan 12,3. Dimasukkan ke dalam berikutnya. Rumusnya masih sama, 0,3 alfa dikali dengan data yang kita input tadi ini, lalu ditambah dengan 0,7 yang didapat dari 0,3 kurang 1 kurang 0,3, jadi 0,7 dikali lagi dengan angka yang didapat dari S2 ini 12,3. Oh, jadi dapatkan hasil 15,81. Begitu juga selanjutnya. Dan ini adalah hasilnya dari perhitungan di rumus di atas. Saya outputkan lagi ke layar biar lebih jelas. Saya memberikan garis-garis seperti ini biar kelihatan seperti tabel. Oke, itu saja dari saya. Rama Kindangen dan akan dilanjutkan oleh Rantil Rantung penjelasan yang terakhir ini. Oke, itu saja dari saya. Rama Kindangen, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renko Frederick Rantung dari kelas 5T7. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang coding ini. Di sini untuk cout dan /n data itu atau prediksi dan /n itu adalah baris pertama yang mencetak header tabel dengan 2 kolom data dan prediksi. Kemudian /n digunakan untuk membuat baris baru dan /t itu digunakan untuk memberi jarak antar teks. Kemudian untuk cout b ini, cout b ini baris ini mencetak dari variabel a dan prediksi dari variabel S1 ke dalam tabel, dan /t digunakan untuk memberikan jarak antar kolom. Sama cout b dan cout sama ini sama. Kemudian baris berikutnya hingga dan cout c sampai e itu melakukan hal yang untuk variabel b, c, d, dan e serta prediksinya dari S2, S1, S2, S3, S4, dan S5. Kemudian cout S5 ini adalah baris terakhir untuk mencetak nilai dari variabel S5 ke dalam kolom data dan menampilkan di kolom prediksi. Ini menunjukkan prediksi yang tersedia untuk S5. Itu saja dari saya. Terima kasih.